Sebentar Pak, saya pasang headset dulu. Jadi nomor-nomor berikutnya siap. Takut-takut ada kendala. Seperti Siap, Pak kasus dosen. Ibu Habib, Pak. Ya, sudah kelihatan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi dengan Bapak dalam mempelajari materi fikih ya. Kita sekarang belajar fikih lagi. Siap. Bagaimana kabarnya sekarang kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Biasa, Allahu Akbar. Ya, sebelum dimulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Fikih kelas berapa, Pak Ustaz? Fikih kelas 10 MA, Pak. Nah, materinya Materinya kurban. lanjut. Ya, kepada KM untuk memimpin doa, silahkan Pak KM. Saudara Rahman. Oh, enggak ada. Saudara Wakilnya Rahman. lagi ke belakang. Ya, silahkan Ya. wakilnya Saudara Johan, silahkan. Oke, teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Warzuqna fahman. Beri salam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dalam keadaan sehat kita semua ya, dalam keadaan fit, dalam keadaan siap untuk belajar, mempelajari tentang kurban. Dan biasa sebelum dimulai dengan materi yang akan kita pelajari, alangkah baiknya kita mereview dulu ke belakang atau mempelajari dulu ke belakang. Yang akan kita pelajari yaitu tentang kurban. Nah, sebelum kurban di bab sebelumnya kita mempelajari tentang haji dan umroh. Iya. Jadi salah satunya dalam haji itu disyariatkan untuk memotong kurban ya. Nah, itu. Betul nggak anak-anak? Betul, Pak. Ya, jadi untuk menyempurnakan hajinya disyariatkan untuk umat Islam memotong kurban. Nah, kita akan bertanya, coba kalau haji itu menyelenggarakan ibadah haji di mana? Di Mekah, Pak. Di Mekah Al-Mukarramah ya, alhamdulillah pada tahu pasti kalian semua juga. Terus kalau bulan apa ibadah haji itu Bulan haji, ditentukan Pak. waktunya pada bulan Zulhijjah. Betul. Alhamdulillah kalian masih pada ingat. Iya, sip, betul. Dan kalau bulan Zulhijjah itu di kalender bulan Hijriah itu adalah bulan keberapa? Bulan terakhir, Pak. Terakhir, iya. 12. Ke-12, betul. Bulan ke-12. Ya, Pak, 12. Ya, kalian semua sudah siap dan kita akan mulai aja dengan pelajaran yang akan kita pelajari, yaitu tentang kurban. Iya, pinter. Nah, Bapak akan buka di sini di PowerPoint, sudah Bapak bagikan kepada kalian. Ini di share screen ya, tentang kurban. Dan ini ada kompetensi intinya, ada kompetensi dasarnya, juga ada indikator pencapaian kompetensinya. Nah, jadi di dalam materi pelajaran ini, Bapak harapkan kalian sudah memahami tentang tata cara pemotongan kurban ya.
tentang tata caranya, tentang syarat dan rukunnya juga ya. Nah, di sini dalam peta konsep dijelaskan kurban itu terbagi satu hukum kurban, kedua sejarah kurban, ketiga ketentuan hewan kurban, keempat tata cara penyembelihan kurban, kelima pemanfaatan daging kurban. Nah, itu jadi kalian nanti diskusi per kelompok, sudah Bapak buat kelompoknya di sini, silahkan kalian pelajari sesuai dengan kelompoknya, nanti didiskusikan apa yang kalian pelajari, nanti Bapak bagikan juga materi-materi yang akan dibahas per kelompoknya. Untuk kelompok 1, maaf diulang lagi. Untuk kelompok 1, Johan, Fitri, Habibah, Fitrianti, Ahmad Fauzan. Kelompok 2, Ubad Badrujaman, Jajang Nurjaman, Lestari, dan Heri. Kelompok 3, Rahman Abdullah, Evi Sofia, Nuraini, dan Imam Mubarak. Ya, itu sudah Bapak bagikan 3 kelompok. Dan yang kelompok 1, silahkan kalian untuk mendiskusikan, mempelajari tentang pengertian dan hukum kurban. Ya. Siapa? Ya, kelompok 2, kalian pelajari, kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian, yaitu tentang ketentuan hewan kurban. Ya, kelompok 3, kalian pelajari, yaitu tentang tata cara pemotongan kurban dan memanfaatkan daging kurbannya. Ya, itu untuk pembagian kelompoknya. Dan Bapak harapkan kerja kelompoknya kalian harus kompak ya. Dan Bapak tidak terbatas dengan materi yang dengan literatur atau modul saja, dengan buku-buku aja. Silahkan kalian mempergunakan internet. Silahkan kalian searching ya. Silahkan kalian mencari materi-materi yang lebih luas tentang pengertian kurban dan sebagainya, tentang tata cara penyembelihan kurban yang sesuai dengan syariat Islam ya. Dan Bapak untuk mengerjakan diskusi, silahkan kelompok dengan kelompoknya untuk bergabung dan silahkan untuk mendiskusikannya. Bapak kasih waktu untuk mendiskusikannya 10 menit ya. Nanti setelah mendiskusikan materi tentang kurban yang sudah Bapak bagikan tadi, nanti kalian siap untuk mempresentasikannya di depan teman-teman kalian. Ya, Mungkin Pak. untuk sementara Bapak dipersilahkan kalian mengerjakan dulu materi tentang yang sudah dijelaskan tadi, yang dibagikan tadi tentang kurban yang sesuai dengan kelompok-kelompoknya, dan diisi di dalam LKPD-nya ya. Nanti di dalam LKPD kalian isi sesuai dengan petunjuk. Di situ kalian silahkan mengidentifikasi, mengamati, terus menyimpulkan dan mengolah data. Setelah selesai mengolah data, kalian simpulkan dan kalian presentasikan di depan teman kalian. Siap, anak-anak? Siap, Pak. Siap, Pak. Siap. Oh iya. 86. Ya, silahkan untuk mendiskusikannya. Nanti Bapak kasih waktu 10 menit ya. Ya. Dan Bapak harapkan kalian bekerja sama ya. Kekompakan kalian adalah salah satu bentuk keberhasilan belajar kalian. Siapa? Kalau ada yang tidak mengerti boleh bertanya. Izin bertanya, Pak, sebelum nanti presentasi. Betul, silahkan. Antara kurban dan korban itu sama enggak, Pak? Misalkan kurban perasaan atau korban perasaan gitu. Betul ya. Itu mungkin berbeda Pak ya. Kalau anak-anak ya,
Kalau kurban itu adalah menyembelih kurban dengan niat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau korban perasaan itu jelas. Ya kita punya perasaan yang tidak enak, itu namanya korban perasaan. Mungkin itu, masih ada yang mau bertanya, silahkan. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Mohon maaf anak-anak, sedang azan dulu ya, kita pending sebentar mungkin. Ya Pak, mulainya nanti setelah adzan aja itunya, presentasinya. Betul, nanti setelah Kelompok presentasi 2 ya. Pak Heri yang presentasi ya. Ada di mana itu Pak Ustadz? Oh di sini Pak, deket Kelompok madrasah saya Pak. Oh, Saya di sekolah di daerah mana Pak Ustadz? Sumedang Pak. Oh, juga ada di Sumedang ya, jam 3:04. Di sini belum. Oh, sebentar lagi. 3:04 sekarang udah ada. Ya. Iya kecepatan kali Pak ini. Yang ada di Pak Usep aja ya. Kalau ngomong di Ibu Lestari jangan di tempat Pak Usep aja. Iya betul. siapa dosen? Ya. Siapa Jadi dosen? Kalau semuanya ada nanti nggak beres-beres. Iya ya Pak dosen. Ya. Sudah anak-anak berdiskusinya, Bapak waktunya tinggal 5 menit lagi. Kalau yang sudah silakan. Kelompok 2 Bu Lestari aja ya. Presentasi. Boleh, siapa aja. Yang penting ada perwakilan yang mempresentasikannya. Yang melestarikannya. Mempresentasikannya, betul. Pak Imam belum dikasih pertanyaan tuh. Betul, Pak Iman belum. Mubarok. Ya, boleh Pak Iman. Sama Ayo kelompok 1 siapa yang mau mempresentasikan kawan-kawan? Kita kan sudah diskusi. Ayo, silahkan. Untuk diskusi sudah selesai, silahkan sekarang untuk mempresentasikan. Untuk kelompok 1, silahkan. Sudah Bapak bagi tadi kelompoknya. Pak Johan, Pak Bu Fitri, Bu Habibah, Bu Fitrianti, sama Pak Ahmad Fauzan. Maaf Pak dosen, saya lagi makan dulu. Benar Pak Iman. Lagi makan dulu Pak. Oh ya, silakan. Nanti kelompok 3 Pak Iman. Ya. Ya. Kita mulai saja ya Pak Guru ya. Ya, boleh, silakan. Untuk kelompok 1 kami sudah mendiskusikan tentang pengertian dan hukum kurban. Kurban kalau dilihat dari bahasa, dari katanya itu diambil dari kata koruba, Betul. yang artinya dekat. Adapun menurut syariat, kurban itu adalah hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat-syarat dan waktu tertentu, disebut juga adhiyah atau udhiyah. Betul. Adapun hukumnya, kurban ini termasuk yang disyariatkan, termasuk kepada sunnah muakkad, ya. Kemudian tercantum juga dalilnya dalam surat Al-Kautsar ini, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Mungkin itu yang bisa kelompok kami presentasikan. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman kelompok yang lain, boleh dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Alhamdulillah apa yang diungkapkannya sesuai dengan syariat, apa betul ya. Jadi kita tinggal menambahkan saja, ada dalil-dalil yang lain, kalian silahkan. Kalian silahkan gali dari sumber-sumber lain. Dan sekarang untuk kelompok 1, bila mana ada yang bertanya dari kelompok lain, boleh silahkan. Sudah cukup jelas ya? Sudah jelas kayaknya ya. Jelas, sudah jelas. Ya, sekarang kita lanjut dengan kelompok 2. Ya,
Silakan untuk mempresentasikan kelompok 2 tentang ketentuan hewan kurban. Ya, baik. Mohon izin Pak Guru. Untuk kelompok 2, saya akan mewakili menyampaikan apa yang kami diskusikan tadi ya di kelompok 2 mengenai ketentuan kurban. Ketentuan kurban yang akan kami sampaikan di sini adalah yang pertama tentang waktu, yang keduanya tempat, yang ketiga adalah ketentuan hewan kurbannya itu sendiri. Nah, untuk waktu yang ditentukan menyembelih hewan kurban itu adalah selepas sholat Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah, kemudian 3 hari raya setelah itu, harinya tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, atau sering disebut dengan hari raya tasyrik ya, untuk waktu penyembelihan kurban. Yang kedua mengenai tempat. Untuk tempat dianjurkan atau diutamakan waktunya, tempatnya berdekatan dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Nah, kemudian untuk hewan kurbannya sendiri ada berdasarkan hasil diskusi kami ada sekitar 4 ketentuan, yaitu apabila hewan kurbannya domba, sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah tanggal giginya. Tanggal di sini mungkin copot ya. Kemudian yang kedua, kambing biasa sekurang-kurangnya berumur 1 tahun. Ketentuan berikutnya, apabila hewan kurbannya itu unta di Arab itu ya atau di Mekah, sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. Dan yang terakhir ketentuannya, apabila hewan kurbannya itu sapi atau kerbau, sekurang-kurangnya umurnya itu 2 tahun. Dan barangkali yang bisa kami sampaikan hasil diskusi dari kelompok 2 tentang ketentuan waktu, tempat, serta hewan kurban itu sendiri. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, silahkan kepada kelompok 2. Jangan bertanyalah, sudah jelas ya. Oh ya, alhamdulillah. Berarti kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik, maka kita lanjutkan dengan kelompok 3 untuk mempresentasikan. Bagi kelompok 3 dipersilahkan. Untuk kelompok 3 mungkin Pak Iman sudah selesai makannya. Untuk saudara Iman, silakan. Belum, bentar lagi. Oh, masih. Boleh diwakilkan. Agak jawab. Oleh yang lain, anggota kelompok yang lain, silakan. Ya, assalamualaikum. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Mau menanggapi ya, ini Betul. dari kelompok 3. Kelompok 3 bahwa tentang apa ya? Tata cara penyembelihan kurban dan pemanfaatan daging kurbannya. Menggunakan pisau, Pak, pisau yang tajam. Karena kalau yang Betul. pukul kasihan kan ini binatangnya. Terus yang kedua, tidak mengasah di depan hewannya gitu, Pak. Terus menghadap kiblat. Dihadapkan ke kiblat, membaringkan hewan kurban di atas lambung kiri. Menginjakkan kaki pada bagian leher hewan. Jadi biar tidak ngamuk gitu, Pak. Betul. Ya, bagus. terus membaca bismillah gitu kan, takbir. Terus manfaat daripada kurban itu ciri orang muslim, Pak, menumbuhkan rasa peduli sesama, jadi bisa dengan kurban gitu kan, saling berbagi gitu. Terus menambah rasa syukur dan cinta kepada Allah, bukan berarti orang yang kaya saja ya Pak ya yang betul. Yang bisa kurban, tapi orang yang tak punya juga banyak yang kurban gitu, kalaupun udah punya niat gitu. Terus menambah rasa syukur, ciri orang muslim menumbuh rasa syukur ini bekal dari di akhirat, bekal gitu Pak untuk akhirat. Itu aja Pak yang saya sampaikan. Ini mendapatkan ampunan, mendapat ampunan kepada Allah, ampunan dari Allah gitu.
Iya, Yang terima dapat kasih. saya sampaikan gitu Pak. Ya Pak, mohon Iya, maaf, saya akan menambahkan kelompok 3. silakan. Tidak lama dari Epi sudah memaparkan hasil diskusinya. Nah, dari kelompok 3 ada tambahan sedikit Pak, boleh? Boleh, betul. Silakan, Nah, masih ada yang kurang ya, kayak. dalam pemanfaatan daging hewan kurban itu biasanya kan dibagi 3. Iya, Satu, betul. sepertiga bagi yang kurbani. Iya. Betul, Dan yang Mukorim. kedua, 1/3 itu buat fakir miskin. Betul. Dan 1/3 lagi itu dibagikan gitu Pak. Apa itu kan Pak ya? Betul, Iya. betul. Dibagikan Iya. kepada tetangga yang dekat Tetangga ya, yang dekat. Gitu. atau sanak saudara kita ya. Ya. Walaupun nanti ada orang kaya tapi tidak kurban, boleh dikasih kasihan. Iya, Itu betul. Pak tambahan dari kelompok 3. Ya, Makasih. terima kasih. Ya. Iya, terima kasih. Untuk selanjutnya kita alhamdulillah sudah selesai mendiskusikan dan mempresentasikan. Mungkin kita akan menyimpulkan bareng-bareng ya. Kita coba kita refleksi dari hasil pembelajaran ini, kita simpulkan bareng-bareng. Proses. Iya, Pak. Ada pertanyaan tambahan. Boleh, Pak. Kalau ketika kita kurban di seputar rumah kita, Iya, ada minhum. ada minhum ya. Nah, gimana itu? Dikasihnya berdasarkan syariat Islam atau berdasarkan human relation? Boleh tidak dikasih? Boleh Pak Ustadz, Boleh. Pak dosen. Sebab Alasannya apa? humanism, bekas humanism ya. Jadi kita secara kemanusiaan saja, bukan secara syariat Islam. Karena kalau misalnya non Muslim itu tidak ya boleh saja, tadi tidak termasuk ke dalam syariat, harus diberikan. Mungkin itu Pak Dokter. Boleh ya, boleh dikasih. Boleh. Boleh. Ada ayat yang menunjang sebagai penguat atau hadis Hadisnya. atau dalilnya apa saja, dalil atau hadis. Lupa lagi Pak Dokter. Nah, pertanyaan seperti ini kan memang sulit diduga ya kadang-kadang. Ya. Betul. Nah, inilah merupakan satu tambahan inovasi. Sebab fikih itu pasti ada rubah-rubah dulu seputar kita Islam saja. Nanti berkembang berikutnya dengan lain agama, tapi masih kita dianggap satu kemanusiaan, ya. Betul. Bangsa dan setanah air, gitu kan. Nah, jadi nanti bisa dijadikan PR kepada anak-anak, cari ayatnya, cari hadisnya yang berkaitan dengan orang lain non Muslim ya. Boleh tidaknya diberi daging kurban. Nah, sebetulnya ada itu, cuma lupa lagi Pak Dokter. Ya, ada ayatnya. Ya, ingat itu di dalam hadisnya Nabi Muhammad memberikan daging kurbannya kepada non Muslim. Terus ada yang bertanya sahabatnya kalau nggak salah. Itu saja tambahan sebagai inovasi kita. Ya. Iya betul Pak Dokter. Terima kasih atas bimbingannya. Ya. Silakan disimpulkan saja, ini waktu sudah limit, dan ini kepada Bapak Ibu yang lain yang akan yang akan presentasi, yang akan peer teaching. Jadi nggak usah membacakan indikator-indikator itu ya, ada anak-anak mah apa indikator. Nu penting kita sampaikan indikator ada di kita ya, sampaikan kepada anak-anak materi yang menarik ya, yang inovatif dan hidup gitu ya, hidup. Tadi Ibu Epi ya. Iya Pak. Ya, yang paling awal banyak improvisasi dengan para siswa ya, dengan sapaan, dengan pujian ya. Sayang, pandai, pinter gitu kan. Walaupun ada anak yang tidak pintar kan diaku menurut pintar, dia juga enak gitu. Dan sering